Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Alian Hundeslina dengan unit 006 dari pasal 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang digitasi peta terlebih dahulu. Dan layar peta. Digitasi peta adalah suatu proses konversi data peta analog seperti peta kertas atau peta topografi ke dalam format digital menggunakan perangkat lunak GIS, Geographic Information System. Nah, proses ini juga melibatkan pemutaran fitur-fitur geospasial pada peta fisik ke koordinat geografi dalam sistem komputer. Sedangkan layar peta sendiri merupakan suatu proses penyusunan elemen-elemen peta dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dibaca. Layar juga mencakup penata elemen-elemen seperti judul peta, legenda, skala, kompas arah, serta label ataupun simbol peta sesuai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ke pengolahan datanya langsung. Oke, di sini saya telah meregistrasi peta dari gambar peta 02. Nah, yang pertama setelah kita diregis itu kita ke analog, katalog. Setelah itu di bagian dokumen terserah tempat penyimpanan di mana saja, klik tempat dokumen yang akan disimpan, terus kita klik yang namanya save file. Nah, di bagian save file kita buat namanya perairan. Di filter type-nya kita buat polygon. Nah, di editnya kita pilih namanya Geographic Coordinate System, terus kita pilih ke Word, terus kita pilih yang namanya WGS 1984, terus kita klik OK, terus kita klik OK. Setelah itu kita ke editor, ke start editing. Kita ke polygon, terus kita klik daerah perairan. Kita zoom aja ya, biar daerah perairannya tuh kita bakal bisa terlihat gitu. Nah, setelah hasil dari dan selesai, kita ke editor lagi, terus kita klik yang namanya Save Edit dan Stop Editing. Nah, setelah hasil perairan yang telah muncul, nah kita uncentang dulu di daerah perairan. Nah, setelah itu kita ke katalog lagi, terus klik dokumen lagi, terus ke New, terus ke Save File. Kita buat di sini namanya Rawa. Di sini di name-nya itu Rawa, di fitur type-nya Polygon. Nah, terus di editingnya itu pakai geografi koordinat sistem yang bagian WGS 1984. Setelah itu kita klik OK lagi. Nah, setelah di bagian ini kita ke ke, ke katalog lagi, ke Rawa, klik 2 kali ke Rawa. Setelah itu ke editor, start editing, creating features. Yang di bagian Rawa itu polygon. Setelah itu kita cari bagian rawahnya. Nah, di sini kita zoom aja bagian rawanya. Setelah semua rawahnya telah dikasih bagian itu tadi, setelah itu klik editor, save edit, setelah itu stop editing. Nah, setelah itu kita uncentang aja di bagian rawa, ke katalog lagi, klik 2 kali, ke new, ke save file. Nah, setelah itu sebelumnya kita lihat dulu bagian-bagian sini biar kita tahu. Nah, setelah itu kita taruh lagi, terus ke bagian dokumen, tempat file tadi, ke new, terus ke save file. Terus ini buat, nah di sini kita pilih polygon, editing, coordinate system, forward lagi, IDS 1984, klik OK. Terus klik OK. Nah, di sini setelah kita klik OK, kita ke katalog.
ke pipa dalam air. Nah, di sini kita ke editor, start editing, ke setting features, klik, kita pilih namanya polygon. Nah, setelah itu kita zoom bagian ini. Nah, ini merupakan nanti sekeliling pipa di dalam air. Nah, setelah itu ini merupakan daerah pipa yang berada di dalam air. Kita ke polygon. Setelah semuanya selesai di pipa dalam air, kita ke editor, ke save editing, terus di stop editing. Nah, setelah itu kita ke katalog lagi, klik 2 kali, ke new, ke save file. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di bagian ini ada ini di sini ada apa saja daerahnya. Nah, kita klik nih ke new, terus ke save file. Terus di sini kita buat jalan. Nah, di bagian jalan ini kita polygon aja, editing, kalau bisa di sistem, convert, WGS, misalkan 4, klik OK. Klik OK. Nah, setelah ini ke katalog, kita ke jalan, ke editor, ke start editing, ke bagian ini, jalan, kita klik. Setelah jalan telah di polygon, terus kita ke editor, ke save edit. Setelah itu kita stop editing. Nah, kita unchannel adalah, nah, terus kita ke new, ke save file, terus kita buat di sini yang namanya pesawat. Di sawah kita pencet yang namanya polygon, terus editing, ke graphical system, ke word, terus ke WGS 4, klik OK, klik OK. Nah, di bagian sawah kita klik ke editor, ke set editing, ke bagian ini, terus kita di contour tools, kita tuh dapat melihat apakah ini bagian sawah atau tidaknya itu di bagian tumbuh-tumbuhan yang berada di bagian pinggir peta. Nah, seperti ini di bagian-bagian sawah. Ya, bagian sawah telah diklik ke polygon, terus kita ke editor, ke sub edit, terus kita ke stop editing. Nah, ini masih sama dengan cara yang tadi. Ke dokumen alia lagi, terus ke email, ke save file, kita di sini berhubungan di bagian strategi langsung lagi, ke email, ke save file, kita pilih liputan, poin lagi ke polygon, edit, juga bukan sistem, word, lagi sama 4, klik OK, setelah itu klik OK. Lalu kita cari daerah hutan, daerah hutan. Kalau kita lihat daerah hutan itu seperti bagian ini, daerah hutan itu seperti bagian ini. Setelah itu kita ke hutan, ke editor, ke editing, bagian ini, klik ini, kita klik polygon. Setelah itu kita potong daerah hutan yang telah kita lihat ini. Dan setelah itu, setelah bagian hutan telah dibagikan semua, klik editor, bisa editing, dan stop editing. Setelah itu kita lanjutkan editing. Nanti kita cari lagi wilayah sungai, di sini kita buka katalog, dokumen,
Filenya bisa file, bisa tablet filenya, kemudian editing, development system, buat mekanisme tempat, klik OK, klik OK lagi. Setelah itu klik editor, terus editing, bagian ini itu sungai, kita cari polygon. Nah, di sini kita cari bagian sungai yang terdapat di daerah sini. Di editor, set editing, start editing. Nah, setelah semua selesai, kita cari lagi mungkin kita tahu, kita klik di sini, benar, terus kita save file, sini kita buat dan lihat benar, di file, file klik editing, development system, buat aplikasi 84, klik OK. Nah, sudah kita setelah ada yang selesai, editor, terus kita edit, kita editing, terus kita lanjutkan saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cari lagi. Terus kita menambah editing, dengan system, Word, Word sampai 84, klik OK, klik OK. Nah, selanjutnya kita cari data yang lagi sini. Jadi kita buat teksnya. Kita tahu ini kita klik 2 kali. Dan ini terserah kalian mau apa aja. Ini lagi, copy aja. Nah, di sini kita pilih insert, terus ke belakang.
Kemudian seperti ke sebelah pintu tadi, user sets, sesuaikan saja. Di sini gelisah, kemudian dipasang dari identifikasi layar besar dari komponen jaringan. Yang dapat disimpulkan dari digitasi peta adalah yakni digitasi peta merupakan suatu data spasial dan dari format analog seperti peta kertas yang telah kita oleh tadi yang menjadi format digital dengan menggunakan perangkat lunak GIS Geographic Information System. Nah, proses di digitasi ini memungkinkan peta tersebut dapat diproses secara analisis dan dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang lebih mudah diakses dan diubah. Nah, sedangkan layout peta yang telah kita buat tadi, nah layout peta ini merupakan tahap desain dan penyusunan elemen-elemen peta seperti legenda, skala, arah utara, judul, terus bagian petanya berada di mana, itu merupakan suatu format yang jelas dan informatif. Layout peta juga bertujuan untuk membuat peta lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna dengan memperhatikan sejumlah aspek estetika, dan fungsionalitas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, sebelum penutup, saran saya untuk praktikum ke depannya, semoga praktikum bisa lebih lancar lagi. Terus, apabila praktikan ada yang tidak tahu tentang pengolahan datanya, lebih baik bertanya angkat tangan tanpa mengeluarkan suara ke kanan maupun ke kiri. Setelah itu, lebih baik praktikan juga dapat mencoba dulu pengolahan data saat praktikum nanti di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.